Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan pada pembahasan yang ke-6, yakni tentang perang Ahzab yang dinamakan pula dengan perang Khandaq atau yang artinya parit. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa peperangan ini disebabkan karena orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mereka datang ke Mekah, kemudian mengajak orang-orang Quraisy untuk bersama-sama memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disambut dengan senang hati oleh orang-orang Quraisy yang memang orang-orang kafir Mekah yang memang punya dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermusuhan sejak awal dakwah digaungkan. Kemudian bukan hanya orang-orang Quraisy, tetapi juga kabilah-kabilah yang ada di sana direkrut untuk bersama-sama hingga menjadi sebuah pasukan koalisi, ya, kalau bisa katakan pasukan koalisi untuk menyerang Madinah. Hingga terkumpul 10.000 orang, jumlah banyak. Pasukan gabungan ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, di mana masing-masing kabilah tentu ada pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin umumnya Abu Sufyan bin Harb. Mendengar akan hal itu atau berita yang telah jelas seperti itu, maka kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat sampai kemudian disepakati untuk membuat parit, di mana ini diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Persia, dia mendapati cara peperangan seperti itu, sementara di Arab belum pernah ada peperangan strategi perang dengan membuat parit. Maka para sahabat sangat takjub dan kemudian senang dengan cara seperti itu. Ya, mengingat jumlah mereka yang sangat besar, musuh-musuhnya ini, sementara mereka hanya 3.000 orang melawan 10.000. Belum lagi mungkin ada pengkhianatan dari orang-orang munafik dan sebagainya. Intinya adalah disepakati untuk membuat parit. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan dari sini ke sini, disebutkan secara detail oleh Rasulullah setiap 10 orang berapa hasta dia kerjakan, kemudian menggali tanah, ya, mengangkut batu-batuan, semua ikut bekerja di saat suasana yang paceklik, yang dibilang paceklik. Jadi membuat galian itu sampai setinggi manusia, setinggi orang itu tingginya, dan tentu juga lebar supaya tidak bisa diloncati oleh kuda, pasukan kuda. Maka mereka semua bekerja, tidak ada satupun yang tidak ikut bergabung untuk kerja bakti ini, dan mereka bersungguh-sungguh cepat-cepatan karena orang-orang kafir yang akan menyerang mereka telah dalam perjalanan. Jadi berkejaran dengan waktu. Maka kemudian mereka bersungguh-sungguh, ya, karena dikejar oleh waktu. Jangan sampai musuh datang lebih dulu sementara paritnya belum jadi. Dalam pembuatan parit ini banyak beberapa riwayat disebutkan. Di antaranya adalah dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq." Kami pernah bersama Rasulullah SAW di dalam parit, dalam kerja bakti itu. Wa hum yaghfiruna wa nahnu nankul turaba ala aktafina. Dan sementara mereka para sahabat, mereka sedang menggali dan kami memikuli di atas pundak-pundak kami, mengangkuti tanah di atas pundak-pundak kami.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan untuk akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka ampunilah bagi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kalimat ini kalimat doa yang tentu saja setiap kita seorang muslim yang melakukan apa saja berusaha untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW berdoa seperti ini adalah contoh untuk kita semua. Apalagi dalam suasana yang seperti ini, ya, suasana genting seperti ini. Selain itu adalah untuk memberikan sebuah semangat tentunya. Kalimat ini adalah memberikan sebuah semangat kepada para sahabat. Bahwasanya kehidupan ini kehidupan yang sementara. Kehidupan kita ini di dunia ini kehidupan untuk akhirat. Ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka Rasulullah SAW memintakan ampun kepada para pekerja dari Muhajirin dan Ansor. Artinya mungkin mereka lalai dari mengingat akhirat, mungkin mereka malas dan sebagainya, kurang semangat. Maka dengan ya Allah ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan orang Ansor, mengingatkan kepada mereka bahwasanya kehidupan ini untuk akhirat. Jangan sampai berliha-liha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, orang-orang Muhajirin dan Ansor ketika mereka mengerjakan parit ini ya, dengan penuh semangat, gagah gempita dan sebagainya, melupakan rasa lelahnya, melupakan rasa haus dan laparnya karena memang kondisinya paceklik gitu. Mereka mengatakan nahnul ladzi bay'u Muhammadan alal islami. Ma baqaina abadan. Kata orang-orang Muhajirin dan Ansar, kami ini adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan Islam, untuk tetap berada di atas Islam selama-lamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la khaira illa khairal akhirah. Sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fabarik fil ansari wal muhajirah. Maka berkailah atau keberkahan pada orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Atau maka berkailah ya Allah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Jadi saling menyemangati di antara mereka ini. Ya, para sahabat mengingatkan dengan yang lainnya, orang Muhajirin dan Ansor, kita ini telah berbaiat kepada Nabi untuk tetap berada di atas Islam, mati di atas Islam, memperjuangkan Islam, dan ini akan kita lakukan untuk selama-lamanya. Ya, tidak akan kendor. Maka ini memacu semangat mereka. Apalagi kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka dan mempertegas dengan perkataannya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Yang akan kita lakukan ini adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, agar anak istri kita selamat dari apa? Dari senjata-senjata musuh. Tapi ini adalah untuk akhirat. Ayo tetap semangat. Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan demikian pula di dalam riwayat Jabir bin Abdullah menceritakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, inna yaumul khandaq takfiru fa'aradtu lana kudiyatun syadidatun. Sesungguhnya kami di hari pembuatan parit, kami menggali tanah, maka kami dapati batu yang sangat keras. Faja'u li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, kemudian kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dan mereka para sahabat mengatakan, hadhihi kudiyatun uridat fil khandaq. Wahai Rasulullah, ini ada batu yang sangat keras. Ini ada batu yang sangat keras yang nampak dalam parit.
Faqala lalu Rasul mengatakan ini nazala summa qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Sesungguhnya aku akan turun ke sana. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan pada perutnya ada batu yang diikat. Gitu. Jadi Rasulullah SAW lapar dan karena laparnya itu kemudian diganjel batu. Gitu. Diganjel batu. Walabisna salasatu ayyamin la nadzuqu dawaqah. Dan kami selama 3 hari itu hanya makan sedikit. Ya, hanya beberapa 3 hari dalam pengerjaan itu kecuali makan makanan yang sedikit. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ulun. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ula fa daraba fil qudiyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil palu besar ya, palu besar. Lalu memukulkan pada batu yang keras itu. Fa'ada kasiban ahillan fa'ada kasiban ahilun aw ahim. Lalu kemudian batu itu kemudian terpecah berdebu-debu gitu. Fakultu ya Rasulullah wa Rasulullah idzan li ilal baiti wa Rasulullah, aku minta izin akan pulang ke rumah. Kata Jabir bin Abdullah. Fakultu li imraati, lalu ketika sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya, ya, fakultu li imraati, lalu aku berkata kepada istriku, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an maka fi dzalika sabar. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sabarnya beliau melakukan hal ini gitu. Fa indaki syai', apakah kamu mempunyai sesuatu? Ya, betapa sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu dengan menahan rasa lapar. Apakah kamu memiliki sesuatu? Kata Jabir bin Abdullah kepada istrinya. Faqala, lalu istri mengatakan, indi syair wa inat. Ya, aku mempunyai sedikit gandum dan cempi, anak kambing. Fadzabhtul inat, lalu kemudian aku menyembelih anak kambing itu. Wa tahantu syair, lalu aku menumbuk gandum hatta ja'alna lahm alal birmah. Lalu sampai kami jadikan dia daging, kemudian kami masukkan ke kuali dan seterusnya sampai menjelang, singkat cerita sampai menjelang matang begitu, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, semua jitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat makanan itu sudah hampir matang. Lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai makanan sedikit wahai Nabi. Datanglah engkau wahai Rasulullah bersama 1-2 orang sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam huwa, ya, berapa banyak makanan yang kau miliki? Lalu pada kartu lalu aku menyebutkan ya sekian ya Rasulullah gitu, ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari katsirun thayyibun, wah itu banyak, lagi baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, katakan kepada istrimu agar jangan mengangkat kualinya dahulu, ya, dan juga rotinya aja dari panggangan gitu, sampai kemudian aku datang. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ayo berdiri, ya, ayo semua berdiri. Ke rumah Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayo ke rumah Jabir bin Abdullah, kita sudah disediakan makan olehnya, disediakan makanan. Lalu kemudian para sahabat berdiri yang ikut bekerja itu, kemudian mendatangi rumah Jabir bin Abdullah. Jadi sahabat Muhajirin yang langsung datang ke sana. Maka tatkala Jabir bin Abdullah ngerti itu, maka dia masuk ke rumah dan mengatakan kepada istrinya, wahai haka ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhajirin wal ansar wa man ma'ahum. Waduh, celaka kita ini. Ya, celaka kita ini. Orang-orang muhajirin dan ansar datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan orang-orang muhajirin dan ansar bersama mereka. Lalu istrinya berkata, apakah
kamu ditanya oleh Nabi? Iya. Ya. Apa Nabi bertanya tentang makananmu? Iya. Lalu disebutkan dalam juga kisah yang lain, Nabi lebih tahu gitu jawaban istrinya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, masuklah dan jangan berdesak-desakan. Maka setelah itu Nabi SAW mengiris roti, kemudian menabur-naburi dengan daging, kemudian dituangkan kuah dan dihidangkan kepada sahabat. Terus Nabi melakukan seperti itu sampai kemudian sahabat semua kenyang. Ya, sampai semua kenyang. Sementara makanan tetap utuh. Tetap utuh. Hingga Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, Jabir bin Abdullah, makanlah. Ya, makanlah makanan ini dan bagikanlah kepada mereka itu, kan sesungguhnya orang-orang saat ini sedang ditimpa paceklik gitu. Banyak yang belum makan, mereka dalam keadaan lapar. Ini satu riwayat yang menunjukkan kepada kita sekalian tentang kepedulian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dalam hal ini Jabir bin Abdullah, tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepekaan dari sahabat Nabi dalam hal ini Jabir bin Abdullah pada kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada batu yang sangat besar yang tidak bisa mereka pecahkan, yang menghalangi untuk digalinya, pasir, gitu. Kemudian mereka melaporkan kepada Nabi. Nabi SAW kemudian turun. Ketika turun berdiri, dilihatnya oleh Jabir bin Abdullah ternyata di perut Nabi diganjel batu karena memang kondisinya sangat lapar. Maka dia segera minta izin dan kemudian pulang menemui istrinya, barangkali di rumah ada makanan mau diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW, Masya Allah, begitu sabarnya dalam menahan rasa laparnya dalam bekerja. Gitu. Nah, sebagaimana yang kita baca tadi. Dan kemudian ini juga merupakan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana makanan itu tetap utuh, walaupun dimakan sebanyak 3.000 orang yang ikut dalam pengerjaan parit itu. Ada sekitar 3.000 sahabat Nabi Muhajirin dan Ansor. Semua makan semua dari satu kuali, dari satu kambing kecil dan roti, tapi kemudian makanan itu tetap utuh, gitu, atau masih tersisa. Sehingga Nabi SAW menyuruh makan istri Jabir bin Abdullah dan membagikan kepada yang lainnya yang mungkin belum mendapatkannya. Ini adalah sebuah mukjizat dan juga keberkahan dari makanan. Ya, keberkahan dari makanan. Dari semua adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang karena Allah memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Selama kita bertakwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan rizki yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan solusi dari setiap permasalahannya. Allah berikan jalan keluar. Jadi mereka para sahabat ini punya masalah tentunya. Masalah makanan. Jelas mereka 3 hari hanya sedikit makanan dimakan. Masalah makanan. Sementara tenaga harus banyak dikeluarkan untuk menggali parit yang tingginya setinggi dedeke wong dan lebar agar tidak bisa diloncati oleh kuda. Ini masalah. Energi banyak keluar, yang masuk sedikit. Belum lagi hati yang mungkin, musuh sudah segera akan datang, jangan-jangan duluan musuh kan. Solusi. Tapi mereka tetap bertakwa dengan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ya, mereka saling menyemangati bahwa hidup yang terbaik di akhirat. Saling menyemangati. Kita ini telah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan selamanya, ya, selamanya di atas Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar, mendapatkan makanan. Selain itu adalah rizki. Ini adalah rizki yang tidak diduga-duga. Siapa yang mengira, siapa yang menduga gitu. Ya, siapa yang menduga? Bahkan mungkin Jabir bin Abdullah pun tidak akan menduga bahwasanya makanan yang akan dihidangkan itu akan tetap utuh atau nggak habis dimakan oleh sedemikian orang banyak. Padahal awalnya dia meminta kepada Nabi SAW, mengkabarkan bahwa Nabi, saya punya makanan sedikit karena melihat kondisi Nabi. Ya biarin yang lainnya, biarin. Yang penting Nabi kan aman gitu loh. Sampai perutnya diganjal perut batu itu. Wahai Nabi, saya punya makanan sedikit, marilah ikut ke rumahku, ajaklah 1-2 orang sahabat saja. Ternyata Nabi malah ngajak semua sahabat.
Ngajak masuk ke rumah Jabir bin Abdullah, jangan berdesak-desakan, ayo masuk. Nabi hidangkan sendiri makan. Nah, ini adalah rizki yang tidak terduga-duga. Ya, selain mukjizat Nabi, ini adalah sebuah makanan yang berkah, ini ya, berkah, mencukupi semuanya. Ini adalah buah dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan jalan keluar, mendapatkan makanan di musim yang demikian paceklik, gitu, dengan kondisi yang panas, terik dan sebagainya, harus bekerja keras. Kemudian juga sekaligus ini adalah rezeki yang tidak terduga-duga. Sampai pun Jabir bin Abdullah pun tidak akan menduganya. Demikian pula mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain yang tidak akan menduganya. Sekali lagi itu adalah buah takwa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi orang itu, dan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan walaupun bukan rizki itu bukan hanya semata-mata makanan, tapi juga semangat tetap berislam itu adalah rizki, ya. Semangat kebersamaan itu adalah rizki, teman-teman yang baik itu adalah rizki, ya. Termasuk juga tadi itu makanan, ya, tidak terduga-duga. Ini adalah buah, sekali lagi buah dari takwa. Ya, kan? Makanya jangan sampai kita lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk selalu bertakwa dan meningkatkan takwa kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk bertakwa di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Saat di masjid ya bertakwa, saat di pasar ya bertakwa, saat di jalannya ditakwa ya bertakwa, di mana saja. Saat bekerja di laut ya bertakwa, saat jadi karyawan ya bertakwa, di mana saja dan jadi apapun kita bertakwa. Yaitu berusaha ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kita fokus begitu saja, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tata kehidupan kita. Allah akan berikan solusi, Allah berikan rizki dan sebagainya dari arah yang tidak terduga-duga. Mungkin masalahnya belum punya jodoh, ya, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masalahnya kok kebetulan sepi, tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seterusnya. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Ya, solusi itu juga rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyuruh untuk bertakwa di mana saja. Dan juga Allah wasiatkan juga untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atti sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan buruk itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan. Nah, ini juga merupakan ketawaduan dari Nabi SAW. Di sini juga kita melihat akan ketawaduan Nabi SAW, kerendahan hati Nabi SAW. Seorang Nabi lebih dari pimpinan negara, gitu, lebih dari panglima, gitu, rela menghidangkan makanan. Nabi iriskan rotinya, taburi dagingnya, berikan kuah, dihidangkan kepada para sahabat. Ya coba, kalau kita ambil kata pimpinan saja ya, Jono ini mesti ngongkon lah gitu. Tapi enggak. Gitu. Ya. Selain juga sebelumnya Nabi juga ikut terlibat dalam pekerjaan itu, orang ngongkang-ngongkang di atas, ngongkon kono gitu, dan ini sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Padahal bisa saja kan Nabi menyuruh, pasti ditaati. Tapi Nabi SAW tidak mau seperti itu. Nabi turun langsung berikan keteladanan, bukan hanya omongannya, tapi juga tenaganya. Ya. Betul-betul Nabi terlibat ngangkut pasir, demikian pula Abu Bakar, Umar. Mereka selalu bersama-sama, ya. Baju mereka pakai karena memang peralatannya sangat minim. Baju mereka itu kain mereka kemudian dipakai untuk mengangkut pasir, memanggul batu-batu naik ke atas. Ya, selain pasir ada batu. Ada yang menggali, ada yang mengangkat pasir, mengangkat batu. Semuanya bekerja.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat tawaduknya ketika mengajak orang-orang untuk datang memakan hidangan dari Jabir bin Abdullah, Nabi sendiri hidangkan, Nabi siapkan dan dihidangkan kepada sahabat. Ini luar biasa tawaduknya Nabi SAW. Kalau kita kan mungkin gengsi, wah jatuh nama hamba ini kalau begini. Ini menunjukkan akan rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya rendah hatinya. Dan bukan hanya ini, tentunya banyak dari riwayat-riwayat yang menunjukkan akan kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan untuk membantu istrinya, gitu, yang menjahit sandal. Gitu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi di rumah itu membantu istrinya. Ya, kalau azan baru ke masjid, nanti balik lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas juga pernah menceritakan bagaimana ketika dia dengan teman-temannya bermain waktu masih anak-anak, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan berikan salam kepada anak-anak ini. Padahal semestinya kan yang kecil atau yang muda memberikan salam pada yang tua, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului memberikan salam kepada mereka. Ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekaligus memberikan pengajaran kepada anak-anak itu bagaimana ketika bertemu dengan sesama muslim, jadi uluk salam. Tapi ini juga ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menunggu untuk diberikan salam, tetapi beliau lebih dulu memberikan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuek mendapati ada anak-anak yang menangis. Ini semisal adiknya Anas bin Malik saat burungnya mati, dia menangis burungnya. Nabi tidak segan-segan untuk mengajak menghiburnya, mengajak bercanda, tidak cuek ya, dengan keadaan walaupun anak-anak. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nuhair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu itu? Candai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mempelajari tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang akan semakin kagum dengan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang akhlaknya, tentang tawadhu dan seterusnya. Dari sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran gitu, musuh pun angkat topi memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka musuhi. Karena memang demikian mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita jauh. Semakin kita mengenal sosok, semakin orang itu mengenal kita, maka semakin gak hormat gitu. Semakin banyak mengetahui tentang kelemahan dan kesalahan kita. Semakin tidak heran, semakin tidak takjub, semakin tidak ya ini kita gitu. Kalau dengan Nabi itu orang semakin kenal, maka semakin mengaguminya. Kalau semakin dengan kita semakin kenal, semakin kurang ajar. Karena banyak melihat sisi-sisi gelap kita, kelemahan kita ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan dengan sanad yang hasan dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menggali parit, dan didapati oleh kami di sebagian lubang parit itu batu yang tidak bisa dipecahkan dengan kapak oleh para sahabat. Lalu kami mengadukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa ada yang membawa hammer, palu besar. Lalu beliau mengucapkan Bismillahi fadaraba dzarbatan fakasara thulutsaha. Nabi SAW mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, fadaraba dzarbatan fakasara thulutsaha. Lalu beliau memukul dengan sekali pukulan, lalu terpecahlah menjadi sepertiganya. Nah, kemudian terpecahlah batu itu sepertiganya. Waqala, dan beliau mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam, wallahi inni la ubsiru kusurahal humras sa'ah.
Allahu Akbar, kata Nabi, Allah Maha Besar. Aku diberikan kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul diperlihatkan istana-istana merah saat ini. Summa daraba tsaniyah. Kemudian Nabi SAW memukul yang kedua kalinya. Faqata ats-tsulutsal akhir. Lalu terbelahlah sepertiga yang lain. Faqala Allahu Akbar. Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. U'titu mafatiha Faris. Allahu Akbar. Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Persia. Wallahi inni la ubsiru qasral madainil abyad. Demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul diperlihatkan istana Madain yang putih. Summa daraba tsalitsah, kemudian Nabi SAW memukul yang ketiga kalinya. Waqala, dan beliau mengucapkan bismillah. Faqata'a baqiyatal hajar. Lalu terbelahlah sisa dari batu yang telah terpecahkan sebelumnya. Faqala, lalu Nabi mengucapkan Allahu Akbar. U'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar. Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba Son'a min makani hadha sa'ah. Sesungguhnya aku betul-betul diperlihatkan pintu-pintunya Son'a. Ya, Son'a. Sampai sekarang namanya masih Son'a. Dari tempatku ini saat ini, katanya. Nah, Al-Bara' radhiyallahu anhu juga mengatakan lamma kana yaumul ahzab wa Khandaq Rasulullah SAW ra'aituhu yankilu min turabil Khandaq hatta wara anni turab jildata batnihi. Jadi tatkala pada hari pembuatan parit atau pada perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Rasulullah SAW aku melihatnya beliau menggali tanah, ya ikut menggali tanah dari tanah-tanah di parit itu sampai aku melihat pasir itu memenuhi kulitnya, tanah itu memenuhi kulitnya, kulit perutnya, banyak juga di rambutnya. Ini adalah gambaran yang dipersaksikan oleh para sahabat bagaimana Nabi SAW ikut bersama-sama para sahabat, tidak ongkang-ongkang, ya, tidak asal perintah, tapi betul-betul memberikan keteladanan, ikut terlibat langsung, ya, dalam susah, payah, keringatan dan sebagainya, bahkan berdebu penuh dengan pasir rambut dan kulit perutnya. Di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diceritakan oleh sahabat Bara' bin Azib. Ya, tatkala pembuatan parit ini, ada batu besar yang kemudian tidak mampu dipecahkan, dan oleh Nabi SAW mampu dipecahkan. Maka ini menunjukkan akan kekuatan Nabi SAW yang memang di atas rata-rata umumnya manusia. Bukan hanya kuat imannya, kokoh akidahnya, baik akhlaknya, tapi juga kuat fisiknya. Kuat akalnya, juga kuat fisiknya. Ini adalah salah satu bukti. Bagaimana sahabat tidak mampu untuk memecahkan batu, Nabi SAW mampu. Ini kalau nggak kuat ya nggak mungkin. Nah, itu kan Nabi, kalau ini nggak bisa dibahas. Bagaimana Nabi SAW adalah manusia biasa. Dari istrinya yang lebih dari satu saja untuk menunjukkan kekuatan kok. Gak terbantahkan kan. Satu aja. Ya Pak RT, saulan pisan. Ya, dan Nabi bergilir gitu. Menunjukkan kekuatan fisiknya. Jadi ini menunjukkan adalah kekuatan. Jadi betul-betul Nabi SAW itu memang teladan bagi semua sisinya. Ya, teladan bagi kita semua dalam semua sisinya. Selain kita kuat dalam iman dan sebagainya, semestinya juga kita harus kuat dalam fisik kita. Ya, jangan kebanyakan itu kita itu kalau sudah bergelut dengan ilmu, kemudian lupa untuk makan yang bergizi, kemudian olahraga, gitu. Akhirnya ya itu lemu-lemu, kelemar-kelemar gitu.
gak kuat. Jadi semestinya kalau mencontoh Nabi SAW ya fisiknya kuat. Dan orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Walaupun masing-masingnya walaupun tidak kuat, sebagai seorang mukmin itu juga dicintai dan baik dibandingkan orang kafir gitu. Tapi yang terbaik adalah ya kuat, gitu, mukmin yang kuat. Bagaimana para sahabat-sahabat itu juga orang-orang yang kuat. Ya, ketika peperangan mereka 3.000 lawan 10.000. Nah, ini nggak imbang sebenarnya. Persenjataannya juga. Gitu. Tapi dalam banyak peperangan mereka bisa mengalahkan musuhnya. Ya, selain kekuatan iman tentunya, ya fisik mereka juga kuat. Gak mungkin toh kalau fisiknya lemah menghadapi demikian orang ini. Musuh nyabet sekali, kita orang Islam nyabet berkali-kali karena musuhnya lebih banyak. 10.000 banding 3.000. Dan kebanyakan peperangan yang lainnya juga begitu kan, nggak ada setengahnya, itu mesti di bawah setengahnya. Belum lagi ketersediaan dari persenjataan. Gitu. Maka mereka adalah betul-betul generasi panutan. Maka tidak salah kalau saya mengatakan agar kita mengikuti mereka, gitu. Mengikuti jejak-jejak mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kondisi yang seperti ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Syam, wallahi inni la ubsiru kusurahal khamra as-sa'ah, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, ya seperti ini, Allah Maha Besar, aku diberikan kunci-kunci kemenangan, tentunya kunci kemenangan negeri Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala betul memperlihatkan istana merah saat ini. Nabi mengucapkan hal-hal seperti ini di saat yang seperti itu gitu. Itu juga dalam rangka untuk memberikan motivasi. Bahwasanya sebagai orang Islam itu harus tetap optimis gitu. Ini memberikan dorongan untuk optimis. Walaupun kita lelah, kita payah, kita akan menang. Kita akan menguasai Yaman, kita akan menguasai Syam, kita akan menguasai Persia. Kan begitu, punya harapan. Orang punya harapan akan semangat di dalam bekerja. Beda dengan orang yang tidak punya harapan. Misalnya, koyo kayak semenang awak dewi. Mau 3.000, lawan 10.000. Aduh, turun menit tenaganya awak dewi kayak sentek, garing-garing parit ini. Ya saat itu akan kalah, lemah pasti ya. Semangatnya seperti itu, dorongan seperti itu. Nabi SAW dengan fisiknya terus bergerak. Sampai kemudian membuktikan dengan memecahkan batu yang besar. Ini adalah contoh dari perilaku Nabi SAW yang menyemangati yang lainnya. Kata-kata Nabi SAW yang mendoakan, yang mengatakan telah dinampakkan kepadaku istana ini akan kita taklukkan. Gitu. Akan menjadikan orang semangat, punya optimisme tinggi. Ya walaupun kita sekarang payah, kita sekarang mungkin susah, ini adalah untuk masa depan Islam yang gemilang lah gitu. Sehingga mereka tetap optimis dan semangat gitu. Maka ini juga bagian dari apa? Obat agar lebih fokus di dalam mengerjakan apa yang dikerjakan pada waktu itu, agar teguh hatinya gitu, jangan lemah gitu. Kemudian juga menenteramkan jiwa para sahabat ini, cuma menenteramkan, kata-kata ini menenteramkan jiwa. Menghilangkan rasa capeknya. Yang menghilangkan segala kekhawatirannya juga, dan juga jangan sampai kemudian menambah dosa saat situasi seperti ini. Ya, jangan menambah dosa saat seperti ini dengan bersikap lemah kemudian ngembosi yang lainnya, gitu. Tidak menyemangati. Jadi khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hal-hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai keteladanan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Selain tadi diingatkan dengan kehidupan kita akan akhirat itu adalah tujuan dari kehidupan kita ini,
di dalam kita mengarungi kehidupan ini juga harus penuh semangat, penuh perjuangan, gitu. Penuh perjuangan untuk diri kita dan juga untuk Islam tentunya, yang mana kita telah menyatakan baiat untuk memperjuangkan Islam dan mati di atas Islam ini. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Ya, ya kalau bisa semua, ya kalau nggak bisa separuhnya, seperempatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membukakan kebaikan untuk kita sekalian dari meneladani sikap-sikap mereka para sahabat dan Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.